Baik adik-adik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Miss Laila di sini. Dan kali ini insya Allah saya akan membahas soal-soal kompilasi UTBK mata uji literasi dalam bahasa Inggris atau LBE. Dan insya Allah saya akan membahas soal UTBK LBE seri 5. Adik-adik sudah siap? Oke, kalau sudah siap, langsung saja kita ke soal. Tapi seperti biasa, sebelum kita melakukan pembahasan, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yuk kita berdoa dulu. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Oke adik-adik, Miss Saira izin share screen terlebih dahulu ya. Oke, langsung saja kita ke soal nomor 1. Oke, soal nomor 1 bunyinya, the option that best completes one is, oke. Nah adik-adik, jika adik-adik bertemu dengan soal seperti ini artinya adik-adik sedang menghadapi soal closed passage atau paragraf rumpang ya. Nah adik-adik ketika menjawab soal-soal ini, kalau adik-adik sudah yakin dengan makna dari kalimat rumpangnya, kemudian adik-adik sudah paham dengan makna dari setiap opsi jawaban yang diberikan, maka adik-adik boleh langsung menjawabnya. Tapi jika adik-adik merasa kurang yakin, maka hal-hal yang bisa adik-adik lakukan adalah satu, membaca kalimat sebelum dan sesudah kalimat rumpangnya. Kemudian yang kedua, tentukan makna dari kalimat rumpangnya. Dan yang ketiga, eliminasi jawaban yang tidak tepat. Ya, baik adik-adik. Langsung saja kita ke kalimat rumpang 1. With the average earnings of college graduates at level is twice as high as that of workers with only a high school diploma. Higher education is now the clearest blah 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 into the middle class. Oke adik-adik, kita lihat dulu makna dari setiap atau arti dari setiap kata yang diberikan dalam opsi. Yang pertama ada effort. Effort itu artinya usaha. Oke, usaha. Kemudian yang kedua ada position, ini artinya posisi. Oke. Kemudian yang ketiga ada pathway. Pathway itu jalan atau jalur, ya. Kemudian yang keempat ada advantage. Ini artinya manfaat, keuntungan atau kelebihan, ya. Oke. Kemudian ada beginning. Nah, beginning itu adalah awal. Maka kata yang tepat untuk mengisi kalimat rumpang ini adalah kata pathway. Jadi, pendidikan tinggi saat ini merupakan jalan atau jalur paling tepat ya untuk menuju ke kelas menengah. Oke. Kemudian kita lanjut ke nomor 2. The option that best completes two is, oke, kita lihat di sini kalimat rumpangnya. While more than half of college students graduate, ini kata kuncinya. Within 6 years, the blah 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 for low income students is around 25%. Karena ini isinya tentang kelulusan, maka kata yang paling tepat untuk mengisi kalimat rumpang 2 ini adalah kata completion rate, atau artinya tingkat penyelesaian, ya. Oke, karena ini kata kuncinya ada graduate atau kelulusan, ya. Oke, kita lihat yang nomor 3. How are the ideas in paragraph 1 and 2 related? Oke, adik-adik. Hal yang pertama adik-adik harus lakukan adalah membaca kalimat
paragraf 1 dan paragraf 2-nya, kemudian tentukan kalimat utamanya, kemudian adik-adik amati atau cermati apakah kedua paragraf ini sejalan, saling bertentangan, atau saling merinci gitu ya. Nah, kita lihat paragraf 1 dan 2-nya kita baca terlebih dahulu ya, cepat tapi akurat. These are amazing advances, but while all this scientific backslapping is going on, the dark cloud on the horizon is the emerging Ebola epidemic in East Africa and the warning undercurrent that comes with it. Oke, kalau ada kata dark cloud on the horizon ini artinya negatif ya, kayak peristiwa buruk. Oke. Kemudian atau situasi buruk. At that time of writing, oke, jadi peristiwa buruknya adalah munculnya Ebola epidemic ya, di mana di East Africa. Kemudian pada saat penulisan berita ini setidaknya ada 7.000, oke, 7.000 people have been infected. Ini ya. Kemudian half of those have died. Oke, setengahnya itu meninggal. The CDC in America also estimate that because the level of reporting is so poor, bahkan ini ya, CDC di Amerika juga memperkirakan bahwa karena tingkat pelaporannya itu sangat buruk, the numbers can in all likelihood be doubled or even tripled. Jadi jumlahnya atau angka orang yang terinfeksinya katanya ya, ini bisa jadi ini 2 kali lipatnya atau bahkan 3 kali lipatnya ya. And because the rates of infection appear to be growing exponentially, tens of thousands or even millions might ultimately be affected. Kemudian paragraf yang keduanya, to put the scale of the present situation into perspective, since first recorded case of Ebola in the Democratic Republic of Congo 38 years ago, there have been fewer than 2,500 that documented in total. Okay, so the single present outbreak is already 3 times larger than the entire Ebola death toll ever. It's also no longer just an African problem. The West has had its own wake-up call this week as the US and Spain countries previously cases of the condition, and despite strict infection control guidelines and practices, onward transmission of Ebola on their own soil. Oke, karena dua-duanya ini menceritakan tentang the outbreak and Ebola, kemudian di sini diceritakan jumlah yang terinfeksinya, kemudian kemudian juga yang meninggalnya ada berapa, sama di paragraf kedua juga ada ya. Ini maka paragraf 1 dan kedua itu dua-duanya ini highlight the horrors of the Ebola outbreak. Ya, okay, next. Number 4. Which of the following is the most relevant with the idea of Ebola outbreak described in that passage? Oke, adik-adik, manakah kalimat berikut yang relevan dengan penyebaran Ebola yang digambarkan dalam teks tersebut? Adik-adik, untuk menentukan jawabannya, adik-adik boleh langsung lompat ke paragraf keempat ya adik-adik. Di sini adik-adik boleh baca paragraf keempat ini semuanya, atau adik-adik boleh langsung ke kalimat ini ya. Tapi Miss Aila mau bacain dulu deh dari awal ya. Paragraf 4 ini. So why is that nearly 40 years after Ebola first surfaced, the world finds itself in a state of panic and up to 10,000 people are dead, owing to bug that's probably preventable thanks to scientific research done decades ago? The answer is that Ebola was regarded as someone else's problem. It was a tropical disease of low importance and presumed to be constrained by geography and climate
to a part of the world that held little economic interest to rest of us. But they lies a salutary lesson. Okay, because even if even a tiny fraction, which is less than 1% of what the present outbreak is now costing the world in terms of lost productivity, humanitarian aid, and human lives lost had been spent 20 years ago to develop an Ebola vaccine, we probably wouldn't be in this position now. Itu artinya, okay, it's easy to dismiss tropical disease as an issue that won't affect the West, but the present situation is a warming shot across our bows that we ignore at our peril. Okay, jadi Ebola ini dianggap sebagai someone else's problem. Jadi dianggap itu masalah orang gitu ya. Kemudian ia dianggap juga sebagai penyakit tropis gitu ya. Yang nggak penting. Kemudian bisa apa? Ya maksudnya diperkirakan ini ya penyakit yang ya dibatasi oleh geografi, kemudian iklim dari suatu negara gitu ya di bagian apa negara di dunia yang apa ya held little economic interest to the rest of us yang memiliki apa namanya kepentingan ekonomi yang sedikit maksudnya nggak ngaruh gitu ya ke ekonomi kita gitu ya kata si orang-orang Barat ini ya. Kemudian tapi di situ katanya ada pelajaran berharga gitu ya. Because even if a tiny fraction less than 1% of what the present outbreak is now costing the world in terms of lost productivity, humanitarian aid, and human lives lost had been spent 20 years ago to develop an Ebola vaccine, we probably wouldn't be in this position now. Tanya ya. Ini artinya si penyakit Ebola ini itu diabaikan karena katanya ini ya ini masalah orang lain kemudian tidak ada kaitannya dengan kita gitu ya. Dan tiba-tiba ya setelah 40 tahun kemunculannya gitu ya ternyata apa namanya yang katanya it's easy to dismiss tropical disease as an issue that won't affect the West. Tapi sekarang gitu ya, the present situation is a warming shot across our bows that we ignore at our peril. Ini ya. Oke, jadi apa namanya ini diabaikan gitu. Nah, kalimat yang relevan dengan apa namanya dengan situasi apa penyebaran Ebola ini itu adalah yang C ya. Okay, a diabetic man ignored a slight wound on his toe that he got infected horribly. Okay, jadi ini ibarat seorang apa seseorang yang terkena penyakit diabetes, kemudian ada luka sedikit di kakinya, kemudian dia biarkan dalam kelamaan ini menjadi penyakit yang apa luka yang parah itu ya. Jadi isinya yang C. Kemudian kita masuk ke nomor kelima. The assumption atau asumsi penulis ya yang apa namanya berkaitan dengan negara-negara barat itu adalah bisa adik-adik tadi baca ya di paragraf keempat bahwa kalau yang tidak berkaitan dengan mereka sendiri atau tidak penting menurut mereka, maka mereka tidak akan bertindak ya. Jadi isinya yang they act fast to prevent the disease only if it is important for them. Itu yang bisa kita simpulkan ya. And next, nomor 6, which sentences most effectively illustrate the current Ebola prevalence. Oke, apa itu prevalence? Oke, prevalence ini artinya jumlah populasi yang terkena
suatu kasus penyakit di tempat atau di wilayah tertentu atau di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu ya. Kayak contohnya kayak kemarin saat kita terkena COVID ya, negara Indonesia terpapar COVID, nah itu yang terkena berapa gitu ya, kemudian di wilayah Indonesia wilayahnya, kemudian di kurun waktu tertentu misalnya dari 2019 2000 sampai 2000 sebelum new normal itu ya sampai 2021 misalnya gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan prevalence. Maka kalimat-kalimat yang apa namanya paling menggambarkan Ebola prevalence ini ada di paragraf betul ada di paragraf ke-1 ya adik-adik dari mulai kalimat kedua sampai keempat ya. Okay, at the time of the writing, at least 700 people have been infected and half of those have died. Okay, bahkan di situ disebutkan the CDC in America also estimate that because the level of reporting is so poor, the number can, in all likelihood, be doubled or even triple. Ya, jadi isinya yang A. Okay, next. Paragraph 3 implies that. Oke, paragraf ketiga. Oke. Di paragraf ketiga ini, adik-adik boleh lihat di sini ya. Kita baca sedikit. What is remarkable is that while Ebola is terrifying and dramatic, in its impact when it causes an outbreak, it appears to be a relatively easy agent of fight. Okay. Experimental vaccine tested so far on animals have been impressively effective, protecting against even injection of the live Ebola virus. But because they are at the test stage, now these agents, which will be critical if we are to nip this outbreak in the bud, are nowhere near ready for mass production. Kemudian, trials are only now getting underway of human versions of the vaccines in Oxford, UK, and the US. Way too late, many are saying, to prevent the inevitable. Jadi, ini maksudnya apa namanya sebenarnya jadi walaupun si Ebola ini katanya yang menakutkan dan dramatik impact-nya itu ya saat ia apa menjadi wabah gitu ya, tapi it appears to be relatively easy agent of fight. Jadi sebenarnya apa namanya ketika ini terjadi sebenarnya ini relatif gampang untuk dikendalikan gitu ya. Okay, experimental vaccine tested so far on animals. Kemudian si vaksin yang eksperimental yang diujikan ya sejauh ini terhadap hewan gitu ya. Ini sebenarnya bekerja efektif, sangat efektif ya, protecting against even injection of the live Ebola virus. Ini juga melindungi bahkan ini saat menyuntik apa namanya menyuntik si orang yang terkena infeksi Ebola ini bahkan ketika si virusnya ini masih hidup gitu ya. But because they are at the test stage, okay, cuman karena mereka itu masih dalam tahap percobaan, these agents agen-agen ini which will be critical gitu ya yang akan apa namanya kritis ya jika kita ingin menghentikan apa penyebarannya di awal itu on nowhere near ready for mass production. Ini mereka tidak siap untuk diproduksi secara besar-besaran. Okay? Trials are only now getting underway of human versions of the vaccines in Oxford, UK, and the US. Way too late. Okay, many saying to prevent the inevitable. Jadi katanya terlambat itu ya. Oke, jadi apa namanya?
ketika diujikan pada manusia gitu ya, pada apa diujikan ke orang itu mereka bilang ini udah terlambat gitu ya, karena sudah menyebar dan apa namanya sebenarnya si vaksinnya ini ketika diujikan pada hewan itu mereka bekerja secara efektif ya. Cuman karena baru tahap percobaan gitu ya. Kemudian ketika apa em, ketika mau digunakan untuk menghentikan penyebarannya gitu ya, mereka tidak siap untuk produksi massal gitu ya, karena mereka menganggap ini masih dalam tahap percobaan. Jadi ketika diujikan pada manusia juga, mereka bilang way too late gitu ya. Oke, jadi paragraf ketiga ini bisa kita simpulkan bahwa seharusnya Ebola vaccine should have been tested on humans much earlier ya. Jadi seharusnya vaksin Ebola ini sudah diujikan pada manusia jauh lebih awal gitu ya. Oke, ini malah ke hewan dulu ya. Oke. Kemudian yang nomor 8. Which of the following best restates ideas of paragraph 4? Oke, paragraf keempat ini tadi kan apa namanya sudah dibahas sedikit bahwa Ebola ini di apa di diabaikan gitu ya. Kemudian ternyata setelah 40 tahun dari pertama kali kemunculannya di dunia si virus ini si penyakit Ebola ini. Nah, apa namanya apa setelah 40 tahun muncul gitu ya, eh, dunia baru menyadari gitu bahwa mereka itu panik, kemudian eh, lebih dari 10 orang meninggal gitu ya. Kemudian ya disebabkan oleh penyakit tersebut yang sebenarnya masih bisa masih bisa ditangani gitu ya, melalui atau masih bisa apa ya ditangani atau diobati melalui apa atau berkat eh, apa namanya scientific research done decades ago gitu ya, melalui apa hasil penelitian yang dilakukan berdekade-dekade yang lalu gitu ya. Oke, artinya apa namanya? Jadi, jika oh ya, kemudian lain untuk memperkuat lagi, ini adik-adik boleh baca di kalimat ini ya. But there lies a solitary lesson because if even a tiny fraction less than 1% uh, of what the present outbreak is now costing the world in terms of lost productivity, kemudian humanitarian aid and human lives lost had been spent 10 years ago to develop an Ebola vaccine. Coba aja kalau 20 tahun yang lalu gitu ya, digunakan untuk mengembangkan vaksin Ebola gitu ya. Mungkin kita tidak akan berada di posisi kita saat ini. Artinya, apa namanya, jika, oke, jika vaksinnya ini dibuat lebih awal dengan serius, maka Ebola bisa diobati. Jadi isinya yang ya. Oke, next nomor 9. What does the text mainly talk about? Oke. Uh, Adik-adik, ini sudah beda lagi teks. Kemudian yang ditanyakan adalah apa sih yang diceritakan dalam teks ini, gitu ya. Adik-adik boleh lihat ke sini. Di sini ada kata first, moreover, last, itu ya. Ini berarti tahapan-tahapan ya. Oke, kemudian adik-adik baca aja di sini. Nah, ini there are some rules that you can consider when riding an e-scooters. Jadi nomor 9 itu isinya yang B ya. Oke, next. Nomor 10, however, they are assumed to be dangerous, yet so are exist when we do not know how to use them properly. Oke, ini ada di paragraf pertama. Electric scooter has become more popular nowadays. Jadi saat ini electric scooter itu sangat populer. They are assumed to be dangerous. Nah, tapi mereka itu di apa dianggap berbahaya. Yet, so our axis when we do know, so our axis when do not know how to use them properly.
Eh, Begitu juga dengan jadi ini di apa dianalogikan dengan kapak ya ketika em, kita tidak tahu bagaimana cara menggunakannya dengan tepat gitu ya. Jadi sama-sama berbahaya. Nah, kemudian nah si kalimat ini bisa kita tulis dengan cara yang lain. Nah, contohnya ini titik-titik they are used properly, electric scooters are dangerous. Oke. Kita lihat di sini, even itu artinya jika, kemudian ini conjunctionnya ya, even if itu jika, bahkan jika. Oke, ini bahkan jika, kemudian conjunction yang C itu ada unless, ini bahkan jika. Nah, ini unless itu jika tidak. Oke, kemudian even though itu artinya walaupun, ini sama dengan kata although ya atau though. Kemudian ada however. However itu artinya namun ya atau tetapi, akan tetapi ya. Oke. Maka kata penghubung yang paling tepat untuk mengisi kalimat ini adalah yang betul yang C ya. Unless they are used properly, electric scooters are dangerous. Jika tidak digunakan dengan tepat gitu ya, electric scooters ya jadi berbahaya ya. Oke, next. Nomor 11. Why are you not allowed to listen to music while ini while ya, mohon maaf, while riding an e-scooter according to the text. Oke, adik-adik ini adalah jenis pertanyaan tersurat, jadi jawabannya juga pasti tersurat ya. Oke, kita lihat di sini. Maksudnya ini adalah jenis pertanyaan yang jawabannya tersurat ya. Maka adik-adik tinggal cari aja dalam teks. Kata kuncinya adalah listen to music while riding an e-scooter according to the text. While riding an e-scooter. Nah, adik-adik bisa langsung set skimming. Oke, dan adik-adik pasti bisa menemukan informasi ini di paragraf keempat. Oke. Lost common sense is important while riding e-scooters. Do not listen to the music while riding your e-scooter because you have to be alert with your surroundings. Ya, kita harus waspada dengan keadaan sekeliling kita. Kenapa? Because you may not be able to hear cars. Kita akan mungkin tidak akan mendengar suara kendaraan, kemudian honks, klakson atau sirine ya jika kita hanya fokus pada musik. Ya. Oke, so nomor 11 itu isinya yang B because you cannot hear other sounds. Okay, next number 12. The passage is mainly concerned with. Oke, sudah beda lagi teks ya adik-adik. Yang ditanyakan eh, teks ini berfokus pada penjelasan apa gitu ya. Nah, adik-adik untuk menemukan jawabannya adik-adik boleh baca paragraf awal atau paragraf pertama, kalimat awal ya atau kalimat pertama karena disitulah letak main idea of the text-nya ya. Oke. They are two crucial points on the topic of education and training future educational psychologists. So, the passage is, ya ini, ya. The passage is mainly concerned with yang betul, educational psychologist education and training. Next. Consequently, oke, consequently ini artinya akibatnya. Oke, dan kata ini bisa langsung digantikan oleh kata, oke, kita lihat as a result ini artinya akibatnya, oke, atau hasilnya. Oke, kemudian ada kata therefore itu artinya oleh karena itu. Oleh karena itu.
Kemudian ada on the other hand, ini artinya sebaliknya. Kemudian ada meanwhile, meanwhile itu artinya sedangkan. Dan ada moreover, moreover itu artinya selain itu. Oke, selain itu. Maka apa namanya conjunction yang tepat ini untuk mengisi mohon maaf, untuk menggantikan kata consequently itu adalah yang A ya, akibatnya. Next, nomor 14. Oke. Nomor 14, how is the last sentence of paragraph 3 related to paragraph 4? Oke, adik-adik, ini sudah beda lagi eh, apa teks ya. Kita lihat kalimat terakhir dari paragraf ketiga itu dikaitkan dengan paragraf keempat. Berarti kalimat akhir paragraf ketiga itu yang ini ya. Nah, ini. Philip Hoffman, BMW is a project manager for camera monitor systems, expected to begin road testing of the mirrorless systems in Europe this year, quickly followed by additional testing in Asia. Nah, si Philip Hoffman ini menyatakan bahwa eh, dia berharap untuk segera memulai road testing ini ya. Terhadap apa? Terhadap sistem mirrorless. Jadi ini isinya tentang apa namanya penemuan mobil tanpa mirror ya. Mirror itu kaca spion ya kalau di em, apa kalau di mobil. Oke. Kemudian dia bilang he remained hopeful. Dia juga tetap berharap that the United States would follow soon. Jadi pengen segera road testing di mana? Di Europe ya this year. Kemudian diikuti oleh negara-negara di Asia ya. Oke, nah dia juga berharap United States would follow soon. Ini. Kemudian you may have a good reason to be a bit optimistic. Pertama, Daimler AG, a parent company of Mercedes-Benz, is already testing ini ya, ini reasonnya, is already a couple of autonomous tractor trailers in Nevada that use large high definition screens instead of side mirrors. Side mirrors itu spion. Kemudian, also BMW recently received an exemption from the Transportation Department in the US to allow it to deploy an automatic parking feature that enables a BMW 7 Series car to park itself ya while the driver stands on the curb. Okay, berarti itu adalah alasan-alasannya. So the answer, the correct answer for number 14 is B. Oke, jadi kalimat tersebut membahas tentang kemungkinan bagi teknologi ini diterapkan di US. Kemudian paragraf yang mengikutinya ini menjelaskan tentang alasan dari kemungkinan-kemungkinan tersebut. Ya, oke. Next kita lihat nomor 15. Nah, ini sudah beda lagi teks ya adik-adik ya. The false idea that the author may hold about dark side green is that. Kita lihat. It is where more natural living can exist. Oke, adik-adik bisa langsung cek informasinya di paragraf kedua. Okay, builders of Dockside Green have the environment in mind with every choice they make. They ensure proper ventilation and guarantee residents 100% fresh indoor air. Interior and exterior building materials such as paints and wood ini are non-natural and non-toxic. Eco-conscious builders use bamboo wherever possible because it is durable and does not require pesticides to grow. Berarti ini it is where more natural living can exist. Kemudian nomor B, bagian B, it provides all eco-friendly properties.
Nah, ini juga informasinya ada di sini ya sayang ya. Sorry. Ini ada wood, kemudian apa paints-nya itu natural and non toxic. Kemudian ini ada bambu. Ini menyeratkan bahwa properti tersebut termasuk ke dalam eco-friendly properties. Ya, berarti ini pernyataannya betul. Yang kita cari adalah false, ya, false idea. It encourages all houses to utilize efficient energy. Betul, ini ada di paragraf ketiga. Energy efficiency is one of the top priorities in eco communities, such as Dockside Green. Not only do energy efficient appliances and light fixtures reduce the environmental impact of heating and hot water, they also help residents and business owners money. Dockside Green claims that homeowners will use 55% less energy than average residents in Canada, though they are sharing space by investing in condo-style living. Residents will have individual utility meters. Studies show that people use approximately 20% less energy when they are built for exactly what they use. In addition, what is treated at Dockside Green are used on site for flushing toilets. Oke, berarti ini betul ya. Kemudian it is a good asset to buy a property in it. Oke, di sini tidak disebutkan sebenarnya ya. Adik-adik boleh lihat tadi di paragraf ke-1, kedua di sini juga tidak ada, di sini juga tidak ada. Tapi kita coba lihat dulu barangkali saja kalimat kelima itu juga jawabannya. Oke, it reduces global warming and emissions. Oke, adik-adik. Kita lihat di sini. Ada pernyataan yang isinya its goal is to become the world's first zero emissions neighborhood. Jadi ini pernyataannya betul ya. Maka apa namanya nomor apa kalimat yang D ini adalah kalimat yang salah. Jadi ini adalah isinya. Ya, oke. Kemudian kita lihat yang nomor 16. Oke. What is the best summary of the passage? Oke, adik-adik, summary itu adalah ringkasan. Kalau adik-adik mau meringkas sebuah teks, maka yang perlu adik-adik lakukan adalah mencari kalimat utama atau poin-poin utama dari masing-masing paragraf, kemudian menggabungkannya menjadi satu kesatuan yang utuh, gitu ya. Oke, kita lihat di sini. Dan ini harus mencakup semuanya ya, mencakup informasi yang ada dalam teks. Nah, adik-adik, di sini adik-adik bisa temukan informasi tentang seasonal detoxification atau detoksifikasi berdasarkan musim ya. Okay, having known the benefit of seasonal detoxification, it is then important for us to know how to do it. The best way to begin a spring cleanse is to optimize results. And to optimize results is to incorporate cleansing and alkalizing foods, nutrients, botanicals, and mind-body healing practices into a general program. This also allows healing and transformation to spring forth naturally. Kemudian di sini, according to a traditional Chinese medicine philosophy. Oh sorry, sebelum Miss baca yang paragraf kedua. Paragraf pertama, apa namanya? Paragraf pertama ini yang mana apa namanya poin-poin pentingnya atau ide utamanya ada di sini ya. Having known the benefit of detoxification, it is then important for us to know how to do it. Okay, how to do it? Ini the best way is to begin a spring cleanse and to optimize the result. Kemudian is to incorporate cleansing and alkalizing foods. Ini kemudian nutrients, botanicals, and mind-body healing practices into a general program.
Oke. Kemudian di sini, according to traditional Chinese medicine philosophy, every season correlates to different elements or organ systems in the body. For example, winter correlates with the water element and the kidneys, the bladder system. From a Western naturopathic perspective, cold weather can put stress on your adrenal and thyroid glands. As a result, the blood becomes more acidic and there is a buildup of lactic acid. This can lead to sluggishness, muscle and joint pain, and arthritis. Both Eastern and Western naturopathic medical systems agree that the transition from winter to spring offers an ideal opportunity to shed extra weight. It is also a good time to gently cleanse accumulated toxins from the body. This excess buildup can be the result of numerous factors. The main causes include unhealthy diet, poor digestion, lack of exercise, winter dehydration, kemudian normal metabolic processes, and environmental pollution. Berarti hal yang paling penting yang mesti kita garis bawahi adalah ini ya. Oke, ini transition from winter to spring, ini offers an ideal opportunity to shed extra weight. Berarti ini waktunya. Kemudian, in TCM, spring corresponds to the liver and the blood. Spring corresponds to the liver and the gallbladder. Gallbladder, ya. A gentle spring cleanse effectively supports the liver's vital detoxification processes. It also eliminates toxins stored in organs and tissues, helps shed excess weight, ini ya, kemudian alkalizes the body and gets your circulation and energy moving. Digestion is improved and inflammation is reduced. Moreover, blood sugar is balanced and immune functions better. Kemudian, a cleansing diet is the most critical component of any detoxification program. Animal protein, particularly red meat, ini should be minimized ya ini during the cleanse. It emphasizes lighter organic plant-based proteins that are easier for the body to digest. Okay, below are the critical components of a detox diet which can help improve digestion and enhance detoxification, resulting in greater energy and vitality. Maka ringkasan yang tepat ini untuk teks ini adalah yang yang B, betul. Jadi ini mengandung semua informasi penting dari teks ini. Ya, oke. Next, kita lihat nomor 17. About seasonal detoxification, which topic does the paragraph preceding the passage most likely discuss? Jadi, adik-adik bayangkan, setelah adik-adik tadi baca ini sekilas, kira-kira informasi apa atau teks apa yang mendahului teks ini, gitu ya? Maksudnya apa topiknya ya? Apakah ini tentang proses dari seasonal detoxification-nya, ataukah efek sampingnya, ataukah asalnya, ataukah definisinya, ataukah keuntungannya, gitu ya? Manakah kira-kira? Sehingga nanti di sini disebutkan bahwa seasonal detoxification itu begini gitu. Nah, adik-adik boleh lihat aja di sini. Having known the benefit of seasonal detoxification, setelah mengetahui, itu artinya ya, setelah mengetahui keuntungan dari detoksifikasi musim, berarti sebelumnya menceritakan tentang ini ya, manfaat dari detoksifikasi musim. Ya, oke, next. Nomor
18 ini kembali seperti soal di awal ya, yaitu close passage. Which option best completes one? Oke, caranya seperti yang tadi ya. Oke, the present study sought to document the word reading and comprehension levels attained by children who were implanted by 5-year age. It was hypothesized that the improved speech perception abilities acquired with cochlear implementation would promote phonological coding skills. Oke, adik-adik. eh Apa namanya, opsi yang disediakan ini berupa kalimat ya, jadi bukan lagi vocabulary, bukan lagi word, bukan lagi phrase, tapi ini sudah masuk ke sentence ya. Kita lihat. The findings showed that the hypothesis was accepted, ataukah the following was eventually shown to be successful, ataukah the following paragraph would discuss the findings of the study, ataukah the objective of the study was to see the subject's reading skills, ataukah it would also facilitate the acquisition of beginning reading skill. Nah, ini apa namanya, um, studi terbaru itu ya, katanya ya, saat ini katanya ditujukan untuk mendokumentasikan eh, tingkat tingkat membaca dan penguasaan kata ya yang diperoleh oleh anak-anak yang mengalami mengalami implan gitu ya, pada saat usianya 5 tahun. Oke, it was hypothesized. Ini hipotesisnya adalah katanya the improved speech perception abilities acquired with cochlear implementation would promote phonological coding skill. Berarti nomor eh, 18 ini bisa kita isi dengan kata apa? Dengan kalimat yang mana? Oke, apakah penemuan penemuan tersebut ini memperlihatkan bahwa hipotesis tersebut diterima, ataukah berikut ini em, the following was eventually shown to be successful. Berikut ini apa namanya apa was shown itu diperlihatkan untuk sukses itu ya, untuk berhasil, ataukah the following paragraph will discuss the findings of the study, oke, ataukah the following paragraph itu. Jadi kalau yang the following itu artinya selanjutnya gitu ya. Oke, selanjutnya ini akan diperlihatkan gitu ya untuk maksudnya keberhasilannya gitu ya. Kemudian ataukah yang C, ini paragraf berikut ini akan mendiskusikan tentang penemuan-penemuan dari penelitian tersebut, ataukah yang D, tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mencari tahu atau melihat the subject's reading skills ini ya, em, apa namanya, kemampuan membacanya gitu ya, kemampuan membacanya. Kemudian it would also facilitate the acquisition of beginning reading skill. Ini juga akan memfasilitasi akuisisi itu atau pemerolehan eh, kemampuan membaca awal. Menurut adik-adik kira-kira yang mana ya isinya? Oke. Nah, karena apa namanya? Karena ini menceritakan tentang it was hypothesized that the improved speech perception abilities acquired with cochlear implantation would promote phonological coding skills, maka kalimat eh, yang tepat untuk melengkapi teks ini adalah yang E. It would also facilitate
the acquisition of beginning reading skill. Jadi isinya yang ya. Jadi apa namanya? Studi ini ditujukan untuk mendokumentasikan ini ya tingkat penguasaan apa namanya dan keterbacaan apa tingkat membaca ya kemampuan membaca kata yang diperoleh oleh anak gitu ya yang apa mengalami implan pada usia 5 tahun. Kemudian si apa penelitian ini memiliki hipotesis bahwa the improved speech perception abilities acquired with clear implementation would promote phonological coding skills, kemudian juga akan facilitate the acquisition of beginning reading skill. Jadi isinya yang ya. Oke. Kemudian nomor 19, which option best completes two? Oke, ini kalimat yang kedua. Three subject from diagnostic reading assessment battery standardized on hearing children were administered to 180 children between 8-year-old months to 9 years 11 months of age who had 4 to 6 years of implant experience. Okay. 3 subtes dari apa namanya serangkaian asesmen apa diagnosis membaca ini katanya ya pada anak yang bisa mendengar ini diberikan kepada 181 anak yang berusia di antara 8 sampai 8 tahun sampai 9,11 bulan gitu ya yang memiliki pengalaman implan selama 4 sampai 6 tahun. Oke. Kemudian di sini disebutkan lagi it included lexical decision task, a rhyme task, and the digit span subtask of the Wechsler Intelligence Scale for Children. Nah, artinya ini apa namanya berkaitan juga dengan tes. Nah, tes yang mana? Ini berarti tes yang lain, yaitu yang B. In addition, selain itu, a battery of processing measures was administered. Ya, selain itu, ini serangkaian processing measures. Ini processing measures itu berarti penilaian, gitu ya, pengukuran atau perhitungan terhadap prosesnya itu juga diberikan. Berarti ini isinya yang B. Kemudian yang nomor 20, which option best completes three? Oke. Nah, ini kalimat ini. Over half of the children scored within the average range for the age compared with the normative data for hearing children. Okay. They were higher nonverbal intelligence, higher family they were higher non-verbal intelligence, higher family socio-economic status, female gender, and later onset of deafness between birth and the 36 months. Okay. Nah, ini di sini adik-adik bisa lihat ya, ini dirinci. They were higher non-verbal intelligence, kemudian higher family socio-economic status, kemudian di sini juga ada female gender. Maka kalimat yang tepat untuk mengisi paragraf perumpang tersebut adalah kalimat yang C. Reading competence was associated with three aspects. Jadi kemampuan membaca itu katanya ya diasosiasikan pada 3 aspek, yaitu higher nonverbal intelligence, higher family socio-economic status, kemudian family gender, and later onset
of deafness itu ya. Jadi isinya yang C. Nah, adik-adik, sekian pembahasan dari Misaila untuk uh, soal UTBK seri 5 LBE ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kita bertemu lagi di next video. Oke, kita baca Alhamdulillah seperti penutup dan akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Oke, adik-adik, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.